Arya, kamu yakin ini menu makan siangmu? Nyonya Rosa menyentuh kotak bekal yang Arya taruh di meja marmer ruang makan. Jari-jari lentiknya yang dihiasi berlian 5 karat itu menjauh, seolah kotak bekal itu membawa kuman mematikan. Arya tersenyum tipis. Yakin, Bu? Ini nasi goreng kampung. Saya suka sekali masakan ibu di rumah. Cih, rumah, decak Nyonya Rosa. Nadanya penuh hinaan. Rumahmu itu, Arya, bukan rumah. Itu kontrakan petak di gang sempit. Leticia, tunangan Arya, segera menyenggol lengan ibunya. Mama, jangan mulai, Ma. Besok lusa kita sudah nikah loh. Justru karena besok lusa kita nikah di Cia, Mama harus memastikan semua orang tahu level kita. Gedung Mahardika itu bukan tempat untuk menjamu orang yang makan siang pakai bekal nasi goreng dari kontrakan. Arya meneguk air putih. Ia berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. Ia tahu, 3 hari menjelang pernikahannya, kesabaran adalah aset termahal. Maaf Bu Rosa, saya hanya berusaha hemat, jawab Arya lembut. Hemat? Di depan calon mertua yang sudah menghabiskan miliaran hanya untuk deposit venue? Ini bukan hemat Arya, ini mempermalukan. Nyonya Rosa mengibaskan tangannya, baunya seperti parfum mahal yang menyengat. Ayah Leticia, Tuan Bram, yang sedang membaca koran, melipatnya perlahan. Sudahlah Rosa, Arya memang sederhana, itu yang Ticia suka. Sederhana atau miskin, Pak? Ada bedanya. Nyonya Rosa membanting sendok perak ke piring. Lihat, Pak, mobilnya, dia masih pakai mobil bekas yang sering mogok itu. Jam tangannya, jam tangan pasar malam. Arya melirik jam tangan di pergelangannya. Itu adalah Patek Philippe edisi terbatas yang ditutup stiker kusam. Taktik lama untuk menyembunyikan kekayaan. Saya memang bukan orang berada, Bu Rosa, kata Arya lagi. Oh, kami tahu, kami sangat tahu. Nyonya Rosa menyepitkan mata. Jangankan membeli gedung sendiri, Arya. Untuk biaya sewa suite pengantinmu saja, Mama yang talangi. Aduh, calon menantu kok kere. Leticia berdiri, raut wajahnya marah. Mama, cukup. Kalau Mama keberatan dengan Arya, kenapa Mama setuju kami menikah? Setuju. Nyonya Rosa tertawa pahit. Mama tidak pernah setuju. Mama hanya tidak ingin Leticia kabur dan membuat skandal sebelum Mama menemukan cara elegan untuk membatalkannya. Arya terdiam. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia membiarkan pancingan itu dilepas. Ticia, duduk. Perintah Tuan Bram tegas. Leticia duduk kembali. Matanya berkaca-kaca menatap Arya. Arya, Nyonya Rosa melanjutkan. Kini dengan suara yang lebih lambat, lebih menghakimi. Dengar baik-baik. Resepsi kita 3 hari lagi di Gedung Mahardika. Itu adalah gedung termegah di Jakarta Pusat. 5 lantai, desain kontemporer, dan kliennya hanya para konglomerat. Arya mengangguk, pura-pura takjub. Saya dengar Gedung Mahardika sangat eksklusif, Bu. Tentu saja eksklusif. Bahkan direktur utama perusahaan suamimu, ayahmu, Bram, berusaha mendapatkan slot di sana dan gagal. Hanya dengan koneksi jaringan sosial Mamalah kita bisa mendapatkannya. Nyonya Rosa mencondongkan tubuhnya ke depan. Jadi, besok, lusa, dan seterusnya, kamu harus bertingkah laku seperti pria yang pantas berada di gedung itu. Jangan membuat malu keluarga Wijaya. Saya akan berusaha, Bu. Berusaha itu tidak cukup. Kamu harus tampil profesional. Nyonya Rosa berdecak. Ngomong-ngomong soal profesional, bagaimana persiapan pernikahanmu? Kamu sudah siapkan seserahan? Sudah, Bu. Saya titipkan pada asisten saya untuk diurus. Nyonya Rosa memutar bola mata. Asisten? Pria sepertimu punya asisten? Pasti asisten yang merangkap tukang ojek online. Jangan bercanda, Arya. Arya hanya tersenyum tipis. Asisten yang dimaksud adalah kepala keuangan perusahaan induknya yang mengelola seluruh portofolio asetnya, termasuk puluhan gedung pencakar langit di ibu kota. Oh, dan satu hal lagi tentang Gedung Mahardika. Nyonya Rosa berbisik penuh rahasia. Kamu tahu siapa pemiliknya? Arya mengangkat bahu. Tidak, Bu. Pasti orang yang sangat kaya. Tentu saja, pemiliknya adalah grup konglomerat raksasa, Auriga Group. Mereka terkenal sangat tertutup, tapi kekayaan mereka gila-gilaan. Bahkan ada rumor, CEO Auriga Group itu masih muda, sekitar usia kamu. Nyonya Rosa tertawa mengejak. Bayangkan, Arya, kamu di sana sebagai menantu miskin keluarga Wijaya, sementara pemilik gedung itu bisa membeli semua aset yang kita miliki hanya dengan uang saku sebulan. Mama, Leticia kembali memprotes. Tidak, Leticia, ini realita. Arya harus sadar diri. Dia akan berdiri di lantai marmer yang harganya setara dengan seluruh aset peninggalan kaceknya. Arya mengangguk dalam hati. Tentu, Bu, saya tahu persis harga marmernya. Saya yang memilih jenis marmer itu. Baiklah, Bu Rosa, saya mengerti. Saya akan menjaga sikap, kata Arya bangkit dari kursi. Saya harus pergi sebentar, mengambil pakaian untuk fitting terakhir. Ambil pakaian? Kamu mau pergi naik apa? Nyonya Rosa menatapnya curiga. Saya naik taksi, Bu. Jangan gila, resepsi 3 hari lagi.
Kalau kamu kecelakaan di jalan, siapa yang rugi? Kami. Ambil mobil ayahmu, Ticia. Perintah Nyonya Rosa. Tidak perlu, Bu. Saya sudah pesan taksi. Arya melambaikan tangan, kemudian bergegas keluar. Begitu pintu rumah tertutup, Nyonya Rosa langsung menghela napas panjang. Ticia, Mama sungguh tidak sanggup. Bagaimana mungkin calon menantu kita sangat tidak berkelas seperti itu? Leticia duduk di samping ayahnya. Ma, Arya pria baik. Dia lulusan luar negeri, Ma. Dia punya pekerjaan yang stabil. Pekerjaan stabil apa? Dia hanya manajer di perusahaan kecil. Dan lulusan luar negeri, siapa yang peduli? Yang penting adalah koneksi dan kekayaan. Nyonya Rosa mengeluarkan ponsel, mulai menelepon seorang kenalan. Halo Cynthia, ya, 3 hari lagi, di Gedung Mahardika. Tolong pastikan kamu datang dengan semua sosialita papan atas ya. Aku harus buktikan bahwa meskipun anakku menikahi pria yang agak sederhana, jaringan kita tetap yang terbaik. Arya tidak benar-benar naik taksi. Ia berjalan ke ujung kompleks, membuka gerbang sebuah rumah mewah dan masuk ke garasi bawah tanah. Di sana, sudah terparkir Bugatti Veyron hitam kesayangannya. Ia menekan tombol intercom. Rizal, pastikan semua persiapan Gedung Mahardika berjalan sesuai rencana. Pengamanan, terutama di lantai 5. Saya tidak ingin ada wartawan tanpa undangan. Siap, Pak Arya. Semua sudah terkunci. Bahkan pihak keluarga Wijaya tidak akan bisa masuk ke ruang kontrol CCTV. Suara di seberang terdengar profesional. Bagus. Dan Rizal, pastikan direktur utama perusahaan properti yang menangani Gedung Mahardika selalu siaga. Saya mungkin perlu bertemu dengannya mendadak. Baik, Pak. Tapi Pak Arya, ini sudah H-3. Apa Anda yakin akan tetap menjalankan rencana pura-pura miskin ini? Arya menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Iya Rizal, Nyonya Rosa sudah kelewatan batas. Aku ingin dia merasakan karma instan yang sesungguhnya, tepat di saat dia paling merasa menang. Baik Pak Arya, saya akan siapkan semua skenarionya. Arya mematikan intercom. Sejak awal ia tahu menikahi Leticia akan membawa drama. Leticia adalah wanita tulus, tapi ibunya adalah perwujudan keserakahan. Ia telah membeli cincin berlian Leticia dengan harga fantastis, membayar semua vendor pernikahan dari kantong pribadinya, sementara Nyonya Rosa mengklaim mendanai semuanya, dan bahkan telah menyiapkan kejutan besar di lantai resepsi. Semua pengorbanan ini ia lakukan karena Leticia. Tiba-tiba, ponsel Arya berdering. Nama Leticia muncul di layar. Halo sayang? Arya, kamu di mana? Maafkan Mama ya, dia memang keterlaluan. Suara Leticia terdengar sedih. Tidak apa-apa Ticia, aku sudah terbiasa. Aku di jalan menuju butik, kamu mau ikut? Tidak usah, aku harus menemani Mama ke bank sebentar, ada urusan mendadak. Urusan bank? Penting, tanya Arya. Katanya sih begitu. Dana operasional resepsi kita ternyata kurang. Mama harus mengambil pinjaman bank cepat, atau setidaknya bertemu manajer bank untuk melobi. Maaf ya Arya, aku harus mendengarkan keluhan Mama di mobil. Hati-hati sayang, kata Arya. Tapi dalam hati, ia mencatat informasi itu. Dana operasional kurang, padahal semua vendor sudah lunas dibayar. Arya menelpon Rizal lagi. Rizal, tolong cek semua rekening Nyonya Rosa Wijaya dan Tuan Bram Wijaya. Khususnya cari tahu ada transaksi atau pinjaman besar yang mereka ajukan dalam 2 minggu terakhir. Siap Pak Arya, saya kirimkan laporannya dalam 1 jam ke email pribadi Anda. Arya mengemudi santai, menikmati jalanan yang lenggang. Dia menyelesaikan urusan fitting dalam waktu 10 menit. Malam harinya, Arya kembali ke rumah Wijaya. Suasana tegang menyambutnya. Nyonya Rosa mondar-mandir di ruang tamu, sementara Tuan Bram terlihat sangat stres. Dari mana saja kamu Arya? Jangan membuat Mama semakin pusing, seru Nyonya Rosa begitu melihat Arya. Saya dari fitting jas Bu, semuanya sudah siap. Bagus kalau sudah siap. Sekarang kamu duduk di situ dan jangan bersuara. Nyonya Rosa kemudian menelpon seseorang dengan nada tinggi. Saya bilang, saya butuh kepastian. Bagaimana bisa dana yang saya alokasikan untuk catering resepsi di Gedung Mahardika tiba-tiba hilang? Arya dan Leticia saling pandang. Leticia berbisik, Mama panik sekali, dia baru pulang dari bank tadi sore. Arya pura-pura tidak mendengar, ia mendengarkan Nyonya Rosa berbicara di telepon dengan saksama. Tidak peduli, Gedung Mahardika itu simbol status, resepsi besok harus sempurna. Jika cateringnya gagal, saya akan menuntut Anda. Mama, tenang, bukankah semua vendor sudah lunas? Tanya Leticia penan. Nyonya Rosa mematikan telepon dengan kesal. Lunas? Tentu saja lunas, tapi ada biaya tak terduga yang harus Mama bayar untuk memastikan semua orang tahu seberapa kaya kita. Biaya tak terduga apa Bu? Tanya Arya polos. Nyonya Rosa menatap Arya seolah ia adalah kuman. Untuk apa kamu tahu? Ini urusan bisnis keluarga Wijaya. Intinya, Mama harus merogoh cek lebih dalam. Dan karena dana itu seharusnya untuk kamu, Arya, Mama mau kamu bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana, Bu? Besok, kamu pergi ke toko perhiasan langganan Mama. Ambil kalung berlian itu. Mama sudah bayar depositnya.
Kamu harus melunasi sisanya. Anggap saja itu kontribusi kecil dari calon menantu yang miskin ini. Arya mendengus dalam hati. Kalung yang dimaksud bernilai setidaknya 500 miliar. Baik Bu, berapa sisanya? Nyonya Rosa tersenyum puas. Hanya 200 juta rupiah, tapi kamu harus bayar tunai. Mama tidak mau ada jejak bank. Uang tunai? Arya pura-pura terkejut. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu, Bu. Makanya, pinjam. Jual mobil jelekmu itu. Pokoknya besok siang harus lunas. Atau jangan harap resepsi ini berlanjut. Ancam Nyonya Rosa. Tuan Bram menghela napas lelah. Rosa, jangan membebani Arya seperti itu. Diam, Pak. Kalau bukan karena aku yang menanggung semua aib ini, kamu tidak akan bisa bekerja dengan tenang di kantormu. Nyonya Rosa kemudian naik ke kamarnya di lantai atas, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Leticia menggenggam tangan Arya erat-erat. Arya, jangan dengarkan Mama. Aku akan mencari cara agar kamu tidak perlu membayar. Tenang, Ticia. Aku punya sedikit tabungan. Aku akan mengurusnya. Jangan khawatir, bisik Arya. Tikik. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Arya seharusnya sudah tidur, tapi ia tidak bisa. Perkataan Nyonya Rosa tentang dana hilang dan aib terus berputar di kepalanya. Ia berjalan ke teras belakang rumah, mengambil ponselnya. Email dari Rizal sudah masuk 1 jam yang lalu. Arya membuka lampiran file yang terenkripsi. Itu adalah laporan detail aktivitas finansial keluarga Wijaya, termasuk semua rekening bank, aset properti, dan yang paling penting, semua pengajuan pinjaman. Arya membaca cepat. Rekening Nyonya Rosa Wijaya, saldo nihil. Pengajuan pinjaman Bank Bima Sakti, disetujui, senilai 5 miliar rupiah. Tujuan, restrukturisasi utang pribadi. Arya mengerutkan kening. 5 miliar? Untuk apa? Nyonya Rosa selalu terlihat kaya. Ia melanjutkan membaca. Di bagian akhir laporan, ada data yang membuat darah Arya mendidih. Ini bukan sekedar masalah mertua pelit. Ternyata, dana operasional resepsi yang dibanggakan Nyonya Rosa, yang katanya bernilai miliaran, bukan berasal dari uang pribadi mereka. Itu adalah uang muka vendor yang diambil kembali dan digunakan untuk melunasi cicilan rumah yang tertunggak. Lebih paruh lagi, Tuan Bram, ayah Leticia, ternyata sedang dalam penyelidikan internal di perusahaannya atas kasus penggelapan dana. Nyonya Rosa tahu, Nyonya Rosa ingin menikahkannya dengan Arya secepat mungkin, bukan karena Leticia mencintainya, tetapi sebagai upaya untuk mengamankan status sosial sebelum semua aib keluarga Wijaya terbongkar. Aib yang dimaksud Nyonya Rosa bukan karena menantu miskin, tapi karena mereka sendiri bangkrut. Arya mengepalkan tangan. Dia merasa bodoh. Dia fokus pada drama kekayaan, padahal bahaya sebenarnya adalah drama kriminal dan kebangkrutan yang melibatkan ayah Leticia. Ia menarik napas panjang. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Leticia menikahinya di tengah badai masalah ini. Arya memutuskan untuk kembali ke dalam, tapi saat ia melewati ruang kerja Tuan Bram yang pintunya sedikit terbuka, ia mendengar suara lirih Nyonya Rosa di dalam. Ia tidak sendirian, Nyonya Rosa sedang berbicara dengan Tuan Bram. Pokoknya besok pagi, kamu harus pastikan semuanya beres, Pak. Kalau tidak, pernikahan ini akan jadi bencana bagi kita. Aku tahu Rosa, aku sudah berusaha melobi CEO-nya, tapi dia terlalu kuat. Dia punya kuasa penuh membatalkan tender kita, dan itu artinya aku dipecat. Terdengar suara Tuan Bram yang terdengar putus asa. Makanya, kita butuh Arya. Paling tidak, wajah kita terselamatkan di depan tamu penting. Lagi pula, dia anak muda bodoh yang mudah dikendalikan. Setelah kita dapat pinjaman dari bank, kita bisa atur perceraian mereka pelan-pelan. Arya terkejut. Perceraian? Mereka sudah merencanakan perceraian bahkan sebelum menikah. Tuan Bram berbisik. Tapi bagaimana kalau CEO Aurika Group itu tahu? Dia bisa menghancurkan kita, Rosa. Dia adalah pemilik gedung Mahardika. Dia bisa saja melarang resepsi kita. Sudahlah, Pak. CEO itu hanya nama besar. Dia tidak akan peduli dengan pernikahan kelas menengah seperti kita. Fokus saja pada kasus penggelapanmu. Untung kita sudah menjual properti paling berharga kita dan memindahkan uangnya ke rekening rahasia. Arya tidak akan tahu. Arya mendekat ke pintu, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia perlu memastikan apa yang Nyonya Rosa maksud dengan properti paling berharga. Properti yang dijual untuk menutupi hutang? Arya mengeluarkan ponselnya, membuka kembali laporan Rizal. Ia menggunakan kode akses khusus untuk melihat data aset yang baru saja dilepas oleh keluarga Wijaya. Satu nama properti muncul, dijual mendadak 2 hari yang lalu, tepat setelah Nyonya Rosa menerima persetujuan pinjaman 5 miliar. Properti itu adalah sebuah villa tua atas nama Leticia, yang seharusnya menjadi harta warisan ibunya. Arya membaca deskripsi penjualan. Nama pembeli, perusahaan X. Nilai transaksi, 2,5 miliar. Status, lunas. Arya menahan nafas.
Ia hanya penasaran siapa perusahaan X yang membeli properti atas nama Leticia tanpa sepengetahuan Leticia. Ia menekan tombol detail perusahaan X. Jantung Arya berdebar kencang, bukan karena marah, tapi karena rasa dingin yang menjalar. Di layar ponselnya, terpampang nama perusahaan yang membeli aset Leticia dengan harga di bawah pasar. Nama perusahaan X itu adalah PT Karya Jaya Angkasa. PT Karya Jaya Angkasa itu adalah anak perusahaan yang ia dirikan sendiri khusus untuk mengurus portofolio investasi kecil. Dan di bawah nama itu, terdapat lampiran kecil yang baru saja diunggah oleh Rizal. Itu adalah foto dokumen yang diambil dari berkas penjualan. Itu bukan sekedar dokumen penjualan properti warisan Leticia. Itu adalah surat perjanjian pranikah yang Leticia tidak pernah tanda tangani, yang menyatakan Leticia menyerahkan seluruh harta warisannya kepada kedua orang tuanya dan ditandatangani oleh Tuan Bram dan Nyonya Rosa. Namun, di bagian bawah dokumen itu ada sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu adalah perjanjian rahasia antara Nyonya Rosa dan PT Karya Jaya Angkasa. Di sana tertulis, sebagai ganti rugi atas kegagalan transfer dana, aset Leticia Wijaya akan diserahkan sebagai jaminan kepada PT Karya Jaya Angkasa, dengan syarat bahwa calon pengantin wanita, Leticia Wijaya, harus mengikat perjanjian pernikahan dengan Tuan Arya, calon menantu, dan memutuskan semua hubungan dengan pihak B, pria yang dijodohkan, sebelum hari resepsi. Arya membeku. Pria yang dijodohkan. Ia menggulir layar, mencari kontak yang dimaksud dengan pihak B dalam dokumen itu. Arya tidak perlu mencari lama. Di bawah lampiran perjanjian itu, terdapat screenshot pesan teks antara Nyonya Rosa dan seorang pria bernama Raja. Pesan itu berbunyi, Nyonya Rosa, Raja, maaf, pernikahan Leticia dan Arya harus tetap jalan. Kita sudah ambil uang muka dari mereka, dan aku tidak mau malu. Tapi jangan khawatir, seminggu setelah resepsi, aku akan pastikan Leticia mengajukan cerai. Kamu harus sabar, Leticia akan tetap jadi menantumu, aku janji. Arya mengepalkan ponselnya. Ini bukan lagi tentang kesombongan mertua, ini adalah pengkhianatan terencana. Ia menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam, lalu membuka mata. Tiba-tiba, dari selah pintu ruang kerja Tuan Bram, Arya melihat Nyonya Rosa mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari brankas. Amplop itu bertuliskan tangan, bukti utama, skandal Mahardika. Nyonya Rosa memegang amplop itu sambil berbisik kepada Tuan Bram. Ini adalah bukti kelemahan CEO Auriga Group yang aku dapatkan. Kalau sampai dia mengganggu resepsi kita akan publikasikan ini. Biar seluruh Jakarta tahu betapa kotornya pemilik gedung Mahardika itu. Arya tercekat di tempatnya berdiri. Jantungnya bergemuruh. Nyonya Rosa, dengan keangkuhan dan keserakahannya, tidak hanya merencanakan perceraian putrinya. Dia juga mengancam dirinya, pemilik gedung Mahardika yang sebenarnya, dengan sebuah aib yang Arya bahkan belum tahu apa isinya. Arya hanya perlu meraih pintu, merebut amplop itu, dan mengakhiri semua drama ini. Namun, saat Arya mengangkat tangan untuk mendorong pintu, Nyonya Rosa tiba-tiba menoleh cepat, seolah merasakan kehadirannya. Dia tidak melihat Arya, tapi dia menatap lurus ke arah pintu. "Pak, kamu yakin semua aman? Aku tidak mau ada mata-mata." Arya membeku di balik bayangan pilar. Tangannya masih terulur. Ponselnya menyala, menunjukkan ancaman ganda, rencana perceraian Leticia, dan amplop yang berisi aib dirinya sendiri. Arya tahu, jika amplop itu dibuka sebelum resepsi, kerusuhan akan terjadi. Tapi, jika dia tidak bertindak sekarang, Leticia akan dinikahkan dengannya hanya untuk diceraikan seminggu kemudian. Ia harus membuat keputusan, detik ini juga. Apa isi amplop itu, dan beranikah Arya melawannya, padahal dia sudah terpojok tanpa sempat bertindak. Hah, kamu pikir kami akan percaya drama murahanmu? Nyonya Ratu tertawa nyaring. Tawa yang menusuk, penuh ejekan dan rasa jijik yang tulus. Suaranya bergema di seluruh ballroom kristal yang mewah. Semua pasang mata tertuju pada mereka. Lihat pakaian dekilnya, lihat jam tangannya. 0, Lia. Suamimu ini 0 besar. Ratu menunjuk Arya dengan ujung gaun mahalnya. Berani-beraninya dia berdiri di sini, di bawah kristal-kristal ini, seolah dia pantas menghirup udara yang sama dengan kami. Lia, pengantin wanita, menggenggam tangan Arya erat-erat. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan api kemarahan pada ibunya sendiri. "Mama, hentikan!" desis Lia. "Diam, Lia. Kamu sudah menghancurkan masa depanmu sendiri karena pria rendahan ini." Ratu membanting tangannya ke meja hias. "Apa dia bisa memberimu rumah? Apa dia bisa memberimu martabat? Tempat resepsi ini, nak, harganya sama dengan seluruh aset yang mungkin dia miliki." Ayah mertua, Tuan Surya, yang selama ini hanya menunduk malu, akhirnya diangkat kerah bajunya oleh Ratu.
Surya, dengar, aku tidak sudi punya menantu miskin. Kita harus membatalkan acara ini sekarang juga. Perintah Ratu, nadanya berubah menjadi histeris. Tuan Surya menelan ludah. Tapi Bu, semua tamu sudah hadir. Ini akan jadi skandal besar. Skandal lebih baik daripada punya menantu pemulung. Kita tidak bisa membiarkan nama baik keluarga kita tercemar. Cari manajer gedung ini sekarang juga. Kita batalkan pestanya. Aku akan bilang kita salah pilih tanggal. Atau salah pilih mempelai pria. Ratu menarik Tuan Surya menuju pintu samping, tempat staf gedung biasa berkumpul. Arya hanya berdiri, wajahnya datar tanpa emosi, seperti patung marmer yang indah namun mematikan. Arya, ayo kita pergi. Aku tidak tahan melihat mereka mempermalukanmu, bisik Lia. Air mata mulai menggenang. Arya mengelus punggung tangan Lia. Tunggu sebentar sayang, pertunjukan baru saja dimulai. Ratu berhasil menemukan seseorang dengan seragam jas biru tua yang elegan. Pria itu, yang memiliki PIN nama Bima manajer utama, tampak tegang. Anda manajernya? Bagus, seru Ratu, menghalangi jalan Pak Bima. Saya Nyonya Ratu, istri dari Tuan Surya. Kami adalah keluarga besar sastra negara. Pak Bima membungkuk hormat, tetapi matanya terus melirik ke belakang Ratu, ke arah Arya. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya Ratu? Tanya Pak Bima, suaranya sopan tapi gugup. Tentu saja, saya mau Anda batalkan acara ini, sekarang juga. Pak Bima terkejut. Batalkan? Tapi acara sudah berjalan lancar, Nyonya. Semua sudah dibayar lunas. Saya tahu, tapi calon menantu saya, pria yang baru saja menikahi putri saya, adalah seorang penipu. Dia miskin. Dia tidak pantas berada di ballroom semewah ini. Ratu berbisik kencang, suaranya dipenuhi konspirasi. Saya akan menanggung semua kerugian pembatalan, tapi Anda harus mengusirnya, segera. Saya tidak mau ada satupun foto pernikahan di gedung ini yang memperlihatkan pria rembahan itu. Ratu mengeluarkan kartu platinum dari tasnya. Ambil ini. Sisanya adalah tipmu. Sekarang, panggil keamanan dan seret dia keluar. Pak Bima tidak bergerak. Ia hanya menatap kartu yang disodorkan Ratu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maafkan saya, Nyonya Ratu. Saya tidak bisa melakukan itu. Jawab Pak Bima berlahan. Apa? Ratu melotot. Kamu menolak saya? Apakah kamu tahu siapa saya? Suami saya adalah direktur di Sastra Mega Group. Ayah dari putra saya adalah eksekutif di perusahaan properti terbesar di kota ini. Kami adalah klien utama di semua lini bisnis. Saya tahu siapa Anda, Nyonya, kata Pak Bima. Saat itulah Arya berjalan mendekat. Langkahnya tenang, seolah tak ada beban seberat langit di pundaknya. Bima, panggil Arya. Suaranya rendah. Pak Bima langsung berbalik, membungkuk dalam-dalam, jauh lebih dalam dari yang dia lakukan pada Ratu. Tuan Arya, Pak Bima terdengar seperti anak kecil yang tertangkap basah. Ratu tertawa sinis. Oh, jadi si miskin ini kenal dengan staf rendahanmu. Fantastis. Kerja bagus, Arya. Paling tidak kamu punya koneksi kecil. Arya mengabaikan Ratu sepenuhnya. Matanya tertuju pada Pak Bima. Apa yang Nyonya ini minta? Tanya Arya. Nyonya Ratu meminta agar resepsi dibatalkan dan meminta saya mengusir Tuan. Jawab Pak Bima, gemetar. Bagus, kata Arya. Lakukan saja. Ratu terdiam. Apa? Kamu setuju diusir? Bagus. Akhirnya kamu sadar diri. Arya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu terasa seperti janji kehancuran. Saya setuju pestanya dibatalkan, tapi bukan saya yang diusir, Nyonya Ratu. Kamulah yang akan diusir, kata Arya. Suaranya tegas. Ratu tersentak, berani-beraninya. Arya mengangkat tangan, menghentikan Ratu. Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel mewah, hanya ponsel keluaran terbaru yang tampak biasa saja. Bima, coba cek, apa status kepemilikan gedung ini saat ini? Tanya Arya. Pak Bima menunduk, matanya membesar. Tuan Arya, tolong jangan. Cek sekarang, di depan Nyonya Ratu. Cepat, perintah Arya. Pak Bima mengeluarkan tablet dari saku jasnya. Jari-jarinya menari di layar. Ratu dan Tuan Surya menonton dengan bingung. Ini drama apa lagi, Arya? Kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan aplikasi bodohmu? Ejek Ratu. Tiba-tiba, mata Pak Bima membelalak horor. Ia menatap Arya. Tuan Arya, data kepemilikan baru saja ditransfer kembali ke Anda. Semua aset, termasuk ballroom kristal ini, semua kantor, dan seluruh kompleks Hanamura Tower ini, Pak Bima menelan ludah. Telah kembali ke nama Tuan Arya Sagara. Keheningan melanda koridor itu, lebih berat dari beton. Wajah Ratu langsung kehilangan warna. Putih pasi. Apa?
Apa maksudnya? Tuan Surya bergumam. Arya memasukkan ponselnya ke saku. Maksudnya, Nyonya Ratu, kamu baru saja meminta manajer gedung untuk mengusir pemiliknya sendiri. Ratu mundur selangkah, kakinya lemas. Tidak mungkin, kamu bohong. Kamu cuma tukang kredit gadungan. Gedung ini milik PT Hanamura Property. Tepat, balas Arya. Dan PT Hanamura Property adalah milik Sagara Holding, yang mana saya adalah CEO-nya. Dunia ratu-ratu mendadak jungkir balik. Otaknya berputar, mencoba memproses informasi yang sama sekali tidak masuk akal. Ini pasti jebakan, ini pasti kebohongan. Kamu CEO, kamu bercanda. CEO Sagara Holding adalah orang yang sangat tertutup. Dia tidak pernah muncul di publik, dan dia pasti bukan pria dekil sepertimu. Raung Ratu. Arya mengangkat bahu. Saya suka kesederhanaan. Lagi pula jika saya datang mengenakan jas mahal dan membawa pengawal, saya tidak akan tahu apakah Lia mencintai uang saya atau diri saya. Lia menghampiri Arya. Air mata haru kini membasahi pipinya. Arya. Semua sudah baik-baik saja, sayang. Bisik Arya lembut pada Lia. Kemudian wajahnya kembali dingin saat menatap Ratu. Pak Bima, saya meminta Anda menjalankan permintaan Nyonya Ratu barusan, ujar Arya. Pak Bima langsung tegak. Baik, Tuan Arya. Kami akan membatalkan seluruh acara dan segera mengusir pihak yang menimbulkan kericuhan di fasilitas milik Sagara Holding. Ratu histeris. Tidak, tunggu, aku suami mulia, aku ibumu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Arya mengabaikannya, menatap ayah mertua, Tuan Surya, yang kini tampak seperti boneka kain yang putus asa. Tuan Surya, saya tahu Anda tidak setuju dengan cara istri Anda memperlakukan saya, tapi Anda membiarkannya. Diam adalah persetujuan, kata Arya. Tuan Surya mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Menantu, Arya, saya mohon, istri saya hanya apa? Hanya julid, hanya menghina, hanya menjatuhkan harga diri saya di depan ratusan tamu dan media. Potong Arya tajam. Jika saya hanya seorang pemulung, Nyonya Ratu akan menghancurkan hidup saya. Karena saya bukan, saya harus mengajarkan konsekuensi atas ucapan busuknya. Ratu merasa terdesak, mulai menggunakan kartu as terakhirnya. Ancaman status sosial. Dengar Arya. Kamu mungkin pemilik gedung ini, tapi kamu tetap tidak bisa menyentuh kami. Suami saya direktur di Haryadi Group. Anak saya, Dimas, menjabat tinggi di anak perusahaan yang sama. Kamu tidak punya otoritas atas dunia korporat kami. Ratu membusungkan dada, kembali pada keangkuhan palsunya. Arya tersenyum lagi. Kali ini, senyum itu sangat menakutkan, seperti pemangsa yang menikmati mangsanya. Haryadi Group ya, tanya Arya santai. Ya, dan kau tidak akan berani main-main dengan kami, tantang Ratu. Arya mengeluarkan ponselnya lagi. Dia mengetik beberapa hal. Bima, panggil divisi legal Sagara Holding, segera. Minta mereka kirim notifikasi ke PT Prima Investama, perintah Arya. Pak Bima mengangguk patuh. Ratu bingung. PT Prima Investama? Itu pemegang saham utama di Haryadi Group. Tepat, Nyonya Ratu, jawab Arya. PT Prima Investama memegang 51% saham Haryadi Group, dan PT Prima Investama adalah anak perusahaan dari Sagara Holding. Ruangan serasa berputar di mata Ratu. Pengakuan itu seperti palu godam yang menghantam jantungnya. Bukan hanya gedung ini, seluruh kerajaan kecil yang dibangun keluarga mereka, posisi, gaji, kekuasaan Tuan Surya dan anak mereka Dimas, semuanya bergantung pada pria yang baru saja mereka injak-injak. Tidak mungkin. Kami tidak pernah tahu Sagara Holding ada di baliknya, jerit Ratu, suaranya pecah. Tentu saja tidak tahu, saya tidak suka publikasi. Saya hanya ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang serakah, kata Arya. Ternyata keluarga Anda adalah kategori kedua. Arya menatap Tuan Surya, matanya dingin. Tuan Surya, saya kira, mulai sore ini, Anda sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur di Haryadi Group. Saya baru saja mengirimkan perintah pembekuan aset dan pemutusan hubungan kerja, efektif saat ini juga. Tuan Surya limbung. PHK? Tidak, gaji saya, dana pensiun saya. Arya tolong, saya bekerja di sana selama 30 tahun. Anda menghina saya di depan banyak orang. Itu kerugian reputasi tak ternilai bagi Sagara Holding. 30 tahun kerja keras Anda berakhir karena 30 detik keheningan Anda saat istri Anda menghina saya. Balas Arya tanpa kompromi. Kemudian Arya menatap Ratu. Kebenciannya terasa begitu nyata. Nyonya Ratu, karena Anda telah menyebabkan keributan di properti saya, mengancam staf saya, dan menghina menantu yang juga pemilik utama perusahaan, saya putuskan, Anda dan seluruh keluarga inti Anda, termasuk putra Anda Dimas, dilarang seumur hidup menginjakkan kaki di seluruh properti dan anak perusahaan Sagara Holding. Dan, karena Dimas bekerja di anak perusahaan Haryadi Group,
Posisinya juga secara otomatis dihentikan. Semua tunjangan dicabut, termasuk mobil dinas dan kartu korporat. Ratu jatuh berlutut. Rasa malu itu menjalar seperti api, membakar setiap lapisan keangkuhannya. Dalam hitungan detik, suaminya dipecat, anaknya dipecat, dan mereka kehilangan segalanya. Semua di depan ratusan tamu terhormat yang kini berbisik kencang. Tidak, Dimas tidak tahu apa-apa. Jangan libatkan dia. Dia tidak ada di sini. Ratu merangkak ke kaki Arya. Dia adalah anakmu. Dia diam-diam menikmati semua kekayaan yang dihasilkan dari sistem korup yang kau banggakan. Dia adalah bagian dari masalah, tegas Arya. Lia adalah satu-satunya pengecualian, dan dia kini adalah istri saya. Arya menoleh pada Pak Bima. Laksanakan perintah pengusiran, sekarang. Pak Bima memanggil tim keamanan. 3 pria berjas hitam besar mendekat. Ratu berdiri lagi. Wajahnya merah padam, rambutnya sedikit berantakan. Dia sudah kehilangan segalanya, dan kini dia kehilangan akal sehatnya. Kamu, iblis licik! Ratu menuding Arya. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku tidak akan biarkan kamu bahagia dengan putriku. Ratu menarik Lia menjauh dari Arya dengan kasar. Lia, lihat dia. Dia monster. Dia merenggut semua yang kita miliki. Kamu harus menceraikannya. Sekarang. Ratu mengguncang tubuh Lia. Lia menarik tangannya. Tidak, Ma. Dialah yang menyelamatkan aku dari racun kalian. Ratu panik, wajahnya menegang. Ia melihat para tamu yang mulai merekam dengan ponsel mereka. Ini akan menjadi viral. Aib ini akan menghantuinya selamanya. Ia harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghentikan Arya. Matanya menatap Arya, lalu kembali ke Tuan Surya. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Jika Arya ingin menghancurkan mereka, Ratu akan memastikan Arya juga hancur. Ia menyambar gelas sampahnya dari meja terdekat dan melemparkannya ke lantai. Suara pecahan kaca menarik perhatian seluruh ruangan. Ratu berjalan ke tengah-tengah aula, menerobos barisan tamu yang terperangah. Ia meraih mikrofon yang masih menyala di podium pernikahan. Dengarkan aku semua orang, teriak Ratu. Suaranya bergetar antara amarah dan keputusasaan. Arya, yang menyadari bahaya, melangkah maju. Bima, ambil mikrofon itu. Terlambat, Ratu sudah memegang kendali atas suara. Menantu ini, Arya Sagara, dia pikir dia bisa menghancurkan kami. Dia pikir dia bisa mengambil semua yang kami miliki. Tapi dia tidak tahu. Ratu menarik nafas tajam, matanya liar, mencari Lia. Dia tidak tahu aib terbesar putriku sendiri. Dia tidak tahu mengapa Lia begitu ingin cepat-cepat menikah dengannya. Tuan Surya menjerit, Ratu, jangan, demi Tuhan, jangan lakukan itu. Ratu mengabaikannya. Dia tersenyum pahit, senyum kemenangan terakhir seorang pecundang. Lia tidak menikah dengannya karena cinta Tuan Arya. Dia menikahimu karena... Ratu tiba-tiba terhenti. Wajahnya yang merah padam mendadak membiru. Matanya melotot. Tangannya mencengkram erat tenggorokannya sendiri. Suaranya berubah menjadi rintihan serak yang menyakitkan. Ia mencoba menyelesaikan kalimatnya. Mencoba menjeritkan rahasia gelap itu. Tapi yang keluar hanyalah suara desahan seperti udara yang dipaksa keluar dari paru-paru yang tersumbat. Ratu tercekik. Ia menjatuhkan mikrofon. Tubuhnya membungkuk, tersentak-sentak di tengah lantai marmer mewah. Di bawah tatapan ratusan tamu. Gagal mengungkapkan aib. Kini ia tercekik oleh aib dan rasa malu instan yang diciptakan Arya. Lia berteriak, berlari ke arah ibunya. Tuan Surya juga bergegas mendekat, histeris. Arya berdiri kaku. Dia tahu ini adalah konsekuensi dari syok akut dan tekanan darah tinggi. Tapi Ratu telah menempatkan nyawanya sendiri dalam bahaya karena dendam. Nyonya Ratu, teriak Lia, mencoba membantu ibunya yang batuk hebat, kesulitan bernafas. Ratu menatap Lia, matanya memohon pertolongan, namun juga dipenuhi tuduhan. Saat itulah, suara Arya terdengar tajam dan dingin, memecah kepanikan. Semua menyingkir, Bima, panggil ambulans VIP Sagara Medica sekarang. Namun Ratu, dalam keputusannya yang terakhir, menepis tangan Lia dan Tuan Surya. Ia menatap lurus ke mata Arya, tubuhnya merosot ke lantai, satu tangannya menunjuk ke arahnya. Dia tidak bisa bicara, tapi matanya menyampaikan pesan, ini semua salahmu. Lalu, dalam satu tarikan nafas terakhir yang keras, Ratu mengeluarkan suara serak yang hampir tak terdengar. Suara itu adalah nama, bukan rahasia Lia, tapi sebuah nama yang membuat tubuh Arya mendadak tegang. Ayahmu. Dan setelah mengucapkan nama yang sama sekali tidak terduga itu, tubuh Nyonya Ratu ambruk sepenuhnya di lantai resepsi, wajahnya menghitam. Arya menatap tubuh tak bergerak itu, jantungnya berdebar kencang, bukan karena rasa bersalah, tapi karena implikasi dari nama yang baru saja disebut Ratu. Apa maksudnya ayahku? Bagaimana Ratu mengetahui rahasia itu? Lia memandang Lia, air mata membanjiri wajahnya. Arya, selamatkan dia. Dia ibuku. Apapun yang dia lakukan, tolong. Kita harus menyelamatkannya, pinta Lia. Arya punya kekuatan untuk menyelamatkan wanita yang baru saja menghancurkan hidupnya, yang baru saja mencoba mengakhiri pernikahannya, dan yang baru saja menyebutkan rahasia keluarga Arya yang paling dijaga ketat. Jika Ratu meninggal sekarang, rahasia itu terkubur.
Jika Ratu hidup, rahasia itu terungkap, dan ini bisa menghancurkan Arya, bahkan lebih buruk daripada kehancuran yang ia berikan pada keluarga Ratu. Keputusan harus diambil sekarang. Apakah Arya akan membiarkan karma bekerja? Ataukah ia akan menggunakan semua kekuasaannya untuk menyelamatkan musuhnya yang hampir mati dan menghadapi konsekuensi dari pengungkapan rahasia besar yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun? Arya menatap tubuh Ratu yang terkapar di tengah tumpukan kristal dan pecahan gelas sampahnya. Semua mata menunggu keputusannya. Apakah ia akan menjadi malaikat penyelamat atau tetap menjadi malaikat pencabut nyawa? Bersambung ke part 3. Rian menyimpan ponselnya kembali. Keheningan di lantai resepsi itu lebih tebal dari kabut Jakarta di pagi hari. Bu Rina menatap manajer gedung, Pak Bima, dengan mata melotot. "Bohong!" teriak Bu Rina. Suaranya pecah. "Bima, katakan padaku ini tipuan. Pria miskin ini sedang bercanda, kan?" Pak Bima yang sedari tadi pucat pasi, menggeleng pelan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Maaf Bu Rina," bisik Pak Bima. "Transfer digital itu real. Ini sudah terverifikasi. Tuan Rian, dia memang pemilik yang baru dan sekaligus pemilik lama." Bu Rina terhuyung. Ia berpegangan pada meja prasmanan. "Pemilik lama? Apa maksudmu?" desisnya. Rian melangkah maju, sorot matanya dingin dan tajam. Semua tamu menahan napas, menanti drama yang akan menentukan nasib keluarga Rina. "Gedung ini saya dirikan 5 tahun lalu, Bu Rina," kata Rian. Suaranya pelan tapi menusuk. "Namanya Vastu, dari bahasa Sanskerta yang berarti fondasi atau rumah. Saya mendirikan ini sebagai proyek pertama setelah saya kembali ke Indonesia." Pak Herman, ayah dari Bima, akhirnya angkat bicara. Wajahnya yang biasa sombong kini tampak layu. "Tapi kau bilang kau hanya kontraktor biasa, Rian," ujar Pak Herman, bingung. "Kau hanya lulusan biasa dari luar negeri." Rian tersenyum sinis. "Saya memang hanya lulusan biasa, tapi saya tidak pernah bilang bahwa kontraktor biasa tidak bisa menjadi pemilik dari kontraktor yang lebih besar, Ayah Herman." Rian menoleh ke arah Bima, suaminya Maya. Bima berdiri seperti patung batu. Ketakutan yang luar biasa terlihat jelas di matanya. "Mas Bima," panggil Rian, "kau bekerja di Mega Pro Holdings, di Departemen Keuangan, bukan? Ayahmu, Ayah Herman, dia manajer senior di anak perusahaan mereka, Global Consultant." Bima mengangguk kaku. "Iya, tapi apa hubungannya?" Rian mendengus. "Apa hubungannya? Mega Pro Holdings adalah perusahaan induk, Mas Bima. Mereka memegang semua saham mayoritas perusahaan yang kalian berdua banggakan. Perusahaan induk itu namanya Arkon Group. Dan saya adalah CEO Arkon Group, Mas Bima." Lantai resepsi itu seketika terasa berputar di mata Bu Rina. Tubuhnya lemas, kakinya tak mampu menopang beban kenyataan yang baru saja menghantamnya. Bu Rina tidak hanya menghina menantunya yang katanya miskin di depan umum. Ia menghina menantu yang memegang kendali penuh atas gaji, karir, dan masa depan seluruh keluarganya. Tidak, Bu Rina menggeleng cepat. "Ini skenario, ini semua bohong. Bima, kau harus bicara. Katakan padanya untuk berhenti bermain-main." Bima menatap ibunya dengan tatapan panik yang berubah menjadi kemarahan dingin. "Ibu, tutup mulut," desis Bima. Pertama kalinya ia membentak ibunya di depan umum. "Arkon Group? Itu mustahil. Itu perusahaan raksasa multinasional." Rian mengeluarkan ponselnya lagi. "Pak Bima," kata Rian kepada manajer gedung, "tolong hubungkan saya dengan kantor pusat Arkon Group di London, sekarang. Saya butuh konfirmasi formal mengenai pemindahan aset dan struktur kepemilikan." Manajer gedung itu, yang sudah memahami betapa seriusnya situasi ini, bergegas menelpon. Keheningan kembali merayap, hanya suara nafas berat Bu Rina yang terdengar. Maya, yang sejak tadi diam di samping Rian, kini menggenggam lengan suaminya erat-erat. Ia melihat Bu Rina, mertuanya yang selalu memandang rendah dirinya, kini benar-benar hancur. Bukan oleh kemiskinan, tapi oleh arogansinya sendiri. Panggilan itu tersambung dalam mode speaker. Suara profesional dari seberang Atlantik terdengar. "Selamat sore Tuan Rian, kami menerima pemberitahuan darurat. Mengenai gedung Vastu ya, semua sudah dikonfirmasi. Anda adalah pemilik resmi Tuan." "Baik, dan mengenai struktur Arkon Group," Rian melanjutkan, nadanya sangat formal,
nada yang berbeda dari menantu yang baru saja dihina. Siapa CEO dan pemegang saham mayoritas? CEO saat ini adalah Anda, Tuan Rian Jaya Negara. Jawab suara itu tegas. Dan Anda memegang 78% saham mayoritas Arkon Group, yang mencakup semua anak perusahaan, termasuk Mega Pro Holdings. Klik. Rian memutus panggilan itu. Ia menatap lurus ke mata Burina. Cukup jelas, Burina? Burina tersandar ke pilar, wajahnya semerah tomat. Ia sudah tidak punya kata-kata untuk berargumen. Pak Herman, yang sadar betul konsekuensi dari posisi Rian, langsung bereaksi. Ia berlari menghampiri Rian. Rian, nak Rian. Pak Herman mencoba memeluk Rian, tapi Rian menghindar. Dengar, nak, ayah minta maaf, ayah tidak tahu. Ibu Rina memang keterlaluan, tapi dia cuma sedang stres. Stres? Ulang Rian dingin. Stres apa, ayah Herman? Stres karena harus berpura-pura baik selama 2 tahun? Stres karena harus menahan diri untuk tidak memaki menantunya yang katanya hanya lulusan biasa? Bu Rina kini mulai menangis, tapi itu bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan dan frustrasi. Rian, tolong, mohon Bu Rina, air mata membasahi maskaranya. Ini resepsi putriku, jangan hancurkan hari bahagia mereka. Tolong Rian, aku ibunya Maya, aku minta maaf atas semua kata-kataku tadi. Rian mendongak, menatap Bu Rina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Anda tidak minta maaf, Bu Rina. Anda takut. Anda takut karena semua yang Anda miliki, semua status sosial yang Anda bangun, kini berada di ujung jari saya. Apa yang kau mau? Desis Bu Rina, kini berubah menjadi perlawanan terakhir. Kau mau uang? Katakan berapa. Aku akan bayar agar kau diam dan pergi dari sini. Aku akan bayar agar kau batalkan transfer gedung bodoh itu. Rian tertawa, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sedikit pun. Anda masih berpikir semuanya bisa dibeli dengan uang? Rian menggeleng. Saya tidak butuh uang Anda, Bu Rina. Saya bisa membangun 10 gedung seperti ini dalam setahun, bahkan tanpa merasa kehilangan sepeser pun. Rian kembali menatap Bima. Mas Bima, kau tahu kenapa aku membiarkan ibumu menghinaku selama ini? Bima menggeleng, napasnya tersengal. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Aku ingin tahu apakah ada sedikit pun nurani tersisa dalam dirinya. Ternyata tidak. Bahkan di hari pernikahan putrinya sendiri, dia masih menjadikan diriku sebagai panggung untuk memamerkan kesombongannya. Bima kini mendatangi ibunya. Ibu, kenapa ibu harus bicara begitu? Ibu tahu Rian adalah orang penting di lingkaran bisnis. Ibu merusak segalanya. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bentak Bu Rina kepada Bima, melupakan semua tamu. Maya pantas mendapatkan suami yang setara, bukan seseorang yang hanya mengandalkan uang orang tuanya. Rian menyela dengan cepat. Soal setara. Mari kita bicara soal setara, Mas Bima. Rian mengalihkan perhatiannya ke seluruh ruangan. 2 tahun yang lalu, ketika Maya dan saya menikah, Ibu Rina menolak hadir. Beliau bilang, resepsi pernikahan saya tidak layak untuk diinjak. Beliau bilang, cincin yang saya berikan terlalu murah, hanya emas putih biasa. Maya mulai terisap pelan, mengingat masa-masa pahit itu. 4 bulan lalu, ketika ayah Herman mendesak saya untuk investasi di proyeknya, dia menjanjikan imbal hasil besar. Lanjut Rian. Saya menolaknya karena proyek itu tidak etis. Keesokan harinya, Bu Rina datang ke rumah kami dan menuduh saya serakah dan pelit. Menuduh saya ingin melihat keluarga mereka hancur. Pak Herman menunduk dalam-dalam. Semua tamu kini berbisik-bisik, mengkonfirmasi semua cerita julid yang pernah mereka dengar tentang Bu Rina. Hari ini, puncak dari semuanya, kata Rian. Dia meminta manajer gedung untuk membatalkan resepsi putrinya sendiri, hanya karena dia malu memiliki menantu sepertiku. Rian mengeluarkan ponselnya, kali ini ia menelpon seseorang secara langsung. Halo Tuan Alex, kata Rian. Suaranya kembali menjadi CEO yang otoritatif. Tolong segera proses 2 hal untuk saya. Pertama, berikan surat peringatan PHK kepada Herman Susanto di Global Konsultan. Efektif hari ini. Atas kasus penyalahgunaan wewenang dan potensi penipuan investasi yang terdeteksi 4 bulan lalu. Kedua, berikan surat peringatan serupa kepada Bima Satria di Mega Pro Holdings. Pemutusan kontrak dengan alasan restrukturisasi dan penurunan kinerja. Kirimkan semua dokumennya ke alamat kantor mereka, dan pastikan akses kartu mereka dinonaktifkan sekarang juga. Pak Herman dan Bima serentak berteriak. Tidak, teriak Pak Herman. Rian, jangan lakukan ini. Aku ayahmu, aku ayah mertuamu. Aku tidak punya ayah mertua yang tega membiarkan putranya dihina di depan umum hanya demi menjaga citra perusahaan yang bahkan bukan miliknya, balas Rian tajam. Bima berlari ke arah Rian. Rian, kumohon, aku suamimu Maya, kita keluarga, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Keluarga? Rian menatap Bima dengan ekspresi jijik. Kau, Mas Bima, tahu semua yang terjadi. Kau tahu semua hinaan ibumu. Kau tahu semua air mata Maya.
Dan apa yang kau lakukan? Kau diam. Kau menikmati status sosial yang dibawakan orang tuamu, tanpa pernah membela istrimu sendiri. Kau pantas mendapatkannya, Mas Bima. Bima ambruk di lantai. Ia baru saja kehilangan pekerjaan bergengsi yang menjadi satu-satunya sumber harga dirinya. Bu Rina menyaksikan suaminya dan anaknya kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Wajahnya yang tebal dengan riasan kini terlihat mengerikan, penuh noda air mata dan keringat. "Tidak, kau tidak bisa!" Bu Rina menjerit. "Aku akan menuntutmu. Aku akan laporkan kau ke polisi." Rian tersenyum tipis. "Tuntut saya atas dasar apa, Bu Rina? Karena saya memecat karyawan saya sendiri? Karena saya mentransfer aset yang memang saya miliki? Atau karena Anda merasa malu dengan karma yang Anda ciptakan sendiri?" Rian mendesah. Kelegaan bercampur rasa lelah terlihat di matanya. "Selama ini, Bu Rina, Anda selalu menyombongkan diri bahwa gedung ini adalah tempat terbaik untuk resepsi. Anda bangga bahwa status Anda memungkinkan Anda menggunakan gedung mewah ini." Rian mengangguk ke arah Pak Bima, manajer gedung. "Pak Bima, sebagai pemilik baru dan lama gedung ini, saya berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berada di sini." Pak Bima mengangguk patuh. "Tentu, Tuan Rian. Tolong, siapkan staf keamanan. Keluarkan Herman Susanto dan Bima Satria dari area gedung. Sekarang juga," perintah Rian. "Mereka bukan lagi tamu, mereka adalah penyusup." Keputusan itu adalah pukulan final. 2 staf keamanan berbadan besar segera mendekati Pak Herman dan Bima. "Jangan sentuh aku," teriak Pak Herman, mencoba melawan. "Keluar dari sini, Pak Herman. Ini perintah CEO," kata salah satu petugas keamanan dengan suara datar. Bu Rina melihat suaminya dan anaknya diseret keluar dari gedung mewah yang baru saja mereka banggakan. Mereka diseret keluar melalui pintu belakang, seperti kriminal. Bu Rina berdiri sendirian di tengah lantai resepsi. Ia menoleh ke arah Maya. Mata Maya dipenuhi kesedihan, bukan kemenangan. "Maya," panggil Bu Rina, suaranya serak. Kau tega membiarkan ini terjadi pada keluargamu sendiri?" Maya melepaskan genggaman tangannya dari Rian. Ia melangkah mendekati ibunya, berdiri beberapa langkah saja. "Keluarga?" tanya Maya. "Keluarga seperti apa yang menghina suamiku selama 2 tahun? Keluarga seperti apa yang mencoba menghancurkan kebahagiaan putrinya sendiri hanya karena gengsi?" Maya tersenyum pahit. "Aku telah memohon ibu berkali-kali. Aku bilang, Rian orang baik. Aku bilang, dia hanya ingin hidup tenang. Tapi ibu tidak pernah mendengarkan. Ibu hanya mendengar bisikan kesombongan ibu sendiri." Maya menggeleng. "Karma itu instan, Bu. Hari ini, gedung ini, yang ibu banggakan sebagai simbol status, menjadi saksi kehancuran seluruh harga diri ibu. Bukan Rian yang menghancurkan ibu yang menghancurkan diri ibu sendiri." Bu Rina menunduk. Ia tidak bisa lagi menatap wajah Maya, apalagi Rian. Rian mendekati Maya, memegang bahunya. Ia menoleh ke arah Bu Rina untuk terakhir kalinya. "Bu Rina," kata Rian, "semua biaya resepsi sudah kami bayar lunas. Anda dan Maya boleh melanjutkan acara ini, atau Anda boleh pergi dan merenungkan apa yang sudah terjadi. Saya sarankan Anda memilih yang kedua." Rian menarik Maya pelan. "Ayo sayang, kita sudah selesai di sini. Biarkan mereka yang mengurus sisanya." Maya mengangguk. Ia tidak melihat lagi ke belakang. Ia melangkah pergi bersama suaminya. Menantu yang tadinya dianggap miskin, sekarang terbukti sebagai pahlawan yang membebaskannya dari belenggu keluarga yang toksik. Ketika Rian dan Maya mencapai pintu keluar, Bu Rina akhirnya tidak mampu menahan beban rasa malu yang luar biasa. Ia menjerit. Sebuah jeritan yang bukan lagi kemarahan, tapi keputusasaan total. Bu Rina ambruk di lantai marmer mewah, tepat di dekat panggung pelaminan. Gaun mewahnya, yang tadinya merupakan simbol kemewahan, kini hanya menjadi pakaian yang memalukan. Di luar gedung vastu yang menjulang tinggi, Rian membukakan pintu mobil untuk Maya. "Kau baik-baik saja?" tanya Rian lembut. Maya mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Rian sebelum masuk mobil. Aku lega, Rian. Tapi juga sedih. Dia tetap ibuku." "Aku tahu," ujar Rian. "Tapi dia harus tahu batasan. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan terus menghancurkanmu dan menghancurkan dirinya sendiri. Setidaknya sekarang, dia harus menghadapi kenyataan." Rian menutup pintu mobil. Ia menoleh ke arah gedung. Ia melihat melalui jendela kaca, kerumunan tamu yang masih kacau. Bu Rina masih tergeletak di lantai. Manajer gedung dan beberapa orang lain mengerumuninya. Rian mengeluarkan kunci mobil, bersiap untuk pergi.
Gedung ini, gumam Rian. Mulai besok, kita akan mengubah namanya. Bukan Vastu. Kita beri nama Maya's Freedom Hall. Maya tertawa kecil. Air mata masih membasahi pipinya. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebebasan. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan gedung resepsi. Sementara itu, di sebuah gang belakang yang gelap, Pak Herman dan Bima duduk di pinggir trotoar, tanpa pekerjaan, tanpa status, tanpa masa depan yang pasti. Ayah, bisik Bima, kepalanya menunduk. Kita benar-benar dipecat. Pak Herman hanya bisa memegangi kepalanya yang pusing. Impian mereka untuk hidup mewah dan berstatus tinggi hancur seketika oleh pria yang mereka hina sebagai menantu miskin. Pesan moral, kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak aset yang Anda miliki, melainkan seberapa baik Anda memperlakukan orang lain. Karma tidak selalu datang dalam bentuk hukuman fisik. Kadang, karma datang dalam bentuk konsekuensi logis dari kesombongan yang tak terkendali. Bu Rina mendapatkan karma instan, kehancuran total yang disaksikan di panggung terbesarnya. Semua karena ia lupa bahwa status sosial paling tinggi pun akan tunduk pada kebaikan hati yang dibalas dengan kuasa. Mereka yang menabur hinaan, menuai kemiskinan. Bukan hanya harta, tapi miskin harga diri.